Dia buat jajan aja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, upaya pencarian para korban terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat ini terus dilakukan. Basarnas berkejaran dengan golden time, yaitu waktu 3 hari yang berdasarkan penelitian disebutkan bahwa korban tertimbun oleh material longsoran atau material tumpukan rumah yang roboh ini hanya bisa bertahan selama 3 hari untuk tetap bertahan hidup. Oleh karenanya, Basarnas beserta instansi terkait terus berkejaran dengan waktu untuk menyelamatkan para korban. Bagaimana kemudian proses evakuasi ini dilakukan selain Pak Sigit dan juga Pak Riman yang sudah bergabung di segmen sebelumnya. Kini kami juga bergabung dengan Ketua Basarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi. Selamat sore, Pak Henry. Selamat sore Mas Agus. Pak Henry, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan sehat terus, apalagi upaya pencarian ini terus dilakukan. Dan kami dengar, coba konfirmasi ulang bahwa sejauh ini sudah ada 272 korban yang dinyatakan meninggal dan ditemukan. Betul demikian? Ya, satu tadi pagi ketemu jam 9 di longsoran. Baik, kami apresiasi karena upaya yang dilakukan Basarnas ini begitu cepat membuahkan hasil. Tetapi apa upaya yang sudah dilakukan oleh Basarnas untuk mengakselerasi proses pencarian ini? Mengingat kita tahu dan sempat kita mention tadi bahwa Golden Days itu hanya 3 hari untuk warga tetap bisa bertahan. Ya, kita memiliki alat terbaru ya. Ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden ketika kita rakernas untuk memiliki peralatan yang canggih dan kita bisa mendapatkan ini. Dan alat tersebut adalah alat namanya Xavier 400 atau handheld live locator. Ini hanya bisa mendeteksi detak jantung. Ya, walaupun dia pingsan, detak jantung ada, kita bisa menemukan bahwa di reruntuhan itu ada orang yang hidup. Kalaupun itu tikus hidup atau kucing itu nggak terdetek. Jadi ini sudah didesain sedemikian rupa untuk kepentingan manusia. Ya. Dan dengan peralatan ini kita memiliki 3 set. Satu set itu adalah 3 alat detektor dan itu bisa mempercepat. Jadi bisa segera di sini ada orang yang masih hidup atau tidak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman kita yang pertama dan solusi untuk segera mengejar yang itu tadi namanya golden time ketika terjadi gempa bumi yang untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di reruntuhan. Gitu. Komunikasi antar lembaga untuk penanganan ini sejauh ini seperti apa? Sangat baik kami dengan lembaga lain, terutama kalau tugas kami yang utama kan tentunya search and rescue kan. Dan kita bergabung, namanya kalau kita selalu melaporkan SAR gabungan, itu terdiri dari TNI Polri, kemudian relawan, dan juga instansi yang lain. Ini sangat baik kalau menurut saya sampai sekarang. Dan ini diakui dunia. Jangan dikira kita begini tidak diamati oleh mereka. Dan ini sebuah kredit poin juga bagi kita semua. Baik, kalau komunikasi antar lembaga ini sudah berjalan baik begitu, tetapi kemudian mengapa proses distribusi bantuan ini masih menemukan kendala? Dari kacamata sosiolog seperti apa, Pak Sigit? Persoalannya di lapangan itu dari perspektif masyarakat, dari kepentingan kelompok-kelompok yang ada yang menderita, yang terkena bencana, itu tidak sesederhana yang digambarkan oleh Bapak tadi. Kalau dari Basarnas memang memiliki SOP, memiliki alat dan memiliki tenaga serta memiliki dukungan untuk menjalankan SOP tadi dan seperti yang diceritakan oleh beliau. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat adalah ingin segera mendapatkan bantuan. Dan tidak sekedar bantuan, ingin segera mendapatkan bantuan, kalau bisa bantuan berlebih, kalau bisa barang-barang yang tidak biasa mereka miliki. Oke, saya konfirmasi ke Pak Riman yang berada di lapangan dari relawan begitu ya, kemudian kemarin dia sempat menyalurkan. Pak Riman, kalau komunikasi dengan instansi terkait dengan pemerintahan sejauh ini seperti apa? Pada saat Anda mengantarkan bantuan begitu, ada koordinasi dengan pihak pemerintahan atau tidak? Pak Riman Wahyudi. Ya, sebagai relawan ya. Kaca dari kejadian-kejadian bencana yang pernah kami datangi seperti 4 bulan kita berada di Lombok, 2 bulan kita di Palu Sigi Donggala, bagaimana pembagian itu juga tidak merata. Kita kadang-kadang berpikir begini,
Bagaimana sih sebenarnya pola sebenarnya dari pemerintah sampai perangkat yang di bawah ini dalam memberikan bantuan? Bohong kalau kita katakan sampai itu benar-benar kepada titiknya. Bagaimana mereka tidak mendapatkan bantuan? Bagaimana sih pola mereka menyalurkan bantuan dari aparat setempat? Kalau hingga hari ini saja daerah yang terpencil misalnya tidak menerima bantuan, lalu bagaimana koordinasi mereka? Kan seperti itu. Kalau tadi dikatakan Bapak tadi bahwa untuk menyalurkan bantuan disentralkan pada satu titik, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak kebagian ini? Wilayah-wilayah yang dikatakan mereka minim logistik, persoalannya ada di mana? Padahal mereka punya hak yang sama. Kan begitu. Akhirnya, ya mohon maaf, bagi kami relawan, atau saya sebagai seorang relawan, dan juga saya sebagai mantan jurnalis, bagaimana saya ketika di Lombok itu, daerah yang dikatakan sini sudah surplus bantuan, tidak ada, mereka sampai minum air got. Ketemu saya sama Basarnas saya, koordinasi saya sama Basarnas itu. Baik, saya langsung ke Pak Henry kalau begitu. Pak Henry, silakan ada konfirmasi seperti apa sebetulnya proses penyaluran bantuan ini di lapangan. Pak Henry. Masalah ini kan masalah distribusi ya. Saya tadi mengatakan koordinasi search and rescue-nya. Kalau untuk distribusi, kami itu sudah pengalaman. Apa yang disampaikan oleh Bapak Masnya relawan itu sudah pengalaman, kita tahu. Makanya Basarnas pagi tadi kita mengedrop langsung Mas ke daerah terpencil. Kita lemparkan begitu. Nah, tidak bisa lagi. Itu sudah pengalaman kita. Jadi jangankan begini Mas, dulu kita pengalaman di bantuan kita di Poso, dicegat, dihabiskan. Nah, oleh karena itu kami ini ada helikopter, jadi kita kumpulkan barang-barang itu, langsung kita drop ke tenda-tenda langsung ke masyarakat itu. Ya memang kita tidak bisa terlalu rendah karena tenda mereka akan kabur. Tapi distribusi ini yang bisa kita sampaikan Basarnas ini harus cepat tersampaikan, paling tidak mereka merasakan kehadiran pemerintah. Nah itu yang saya juga. Saya memahami betul apa yang disampaikan Mas relawan itu tadi. Memang itulah faktanya yang terjadi. Ya mestinya ya BNPB, saya tidak mengoreksi lah, paling tidak polisi mengawal itu mungkin aman itu ya, seperti itu sudah ada gitu. Yang mau jalur laporannya kemana bila ada keluhan seperti ini, poskonya kemana nih, bisa laporkan tuh Pak di sini jalan sekian ini ada banyak pembegalan, nah, itu bisa langsung cepat tangani. Saya paham betul apa yang disampaikan itu benar sekali. Kira-kira begitu. Satu lagi mungkin. Terakhir saya mau ke Pak Sigit dulu. Pak Sigit, upaya apa yang bisa dilakukan oleh kita bersama begitu agar masing-masing relawan, kemudian Basarnas, BNPB dan berbagai institusi terkait ini bisa sinergi dalam penanganan kasus ini? Ya, singkat saja, Pak Sigit. Memang pendistribusian yang agak sporadis gitu ya, agak sporadis karena masing-masing relawan dikontak oleh jaringannya masing-masing seperti yang tadi diceritakan Mas itu. Ini memang mau tidak mau tetap menimbulkan ketimpangan yang bagi korban yang menerima bantuan itu. Jadi merasa tidak adil. Kalau yang diceritakan oleh Bapak dari Basarnas tadi bahwa mereka mendrop langsung ke titik-titik di mana lokasi itu belum menerima bantuan itu. Saya pikir itu cara yang dilakukan untuk sementara mempercepat, tetapi tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang, katakanlah dalam waktu seminggu 2 minggu tidak bisa dengan cara-cara seperti itu. Oke, yang bisa dilakukan agar merata adalah tetap harus ada dikoordinir oleh institusi yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dalam hal ini siapa? Bantuan. BNPB, Basarnas. BNPB sebenarnya. Basarnas tidak, Basarnas Badan Penanggulangan Bencana yang lebih memiliki otoritas untuk melakukan itu. Baik, Pak Sigit, terima kasih atas waktunya. Kita sama-sama berharap bahwa goal dari diskusi ini adalah terkoordinasi dengan baik begitu agar pada akhirnya distribusi bantuan bisa
tercapai dengan cepat dan tentunya tepat sasaran. Demikian dialog kali ini. Terima kasih Pak Sigit, terima kasih Pak Heri atas waktunya, terima kasih juga tadi ada Pak Riman begitu sudah bergabung bersama kami, dari relawan, atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Usai jeda kami masih akan kembali lanjutkan dialog terkait penanganan dari gempa yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat ini dengan Menko PMK Pak Muhadjir Effendi. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Sore.